Sampah kerap menjadi masalah terutama di kota-kota besar. Sampah dituding sebagai biang keladi kerusakan lingkungan dan berbagai sumber penyakit. Rata-rata manusia membuang 1 kilogram sampah setiap hari. Kebanyakan berupa sampah plastik dan styrofoam. Padahal, kedua jenis sampah ini sulit untuk terurai. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Beberapa waktu lalu, seorang mahasiswi menemukan sampah plastik bungkus mie instan yang diduga telah berusia sekitar 19 tahun di pantai Sendang Biru, Malang, Jawa Timur. Maaf ya, aku telat. Tadi ngantri banget soalnya. Iya, nggak apa-apa. Itu apa yang kamu bawa? Batagor? Bukan. Maksud aku tempatnya. Styrofoam. Iya, kan itu salah satu sampah yang nggak bisa diuraikan. Terus buruk dampaknya bagi lingkungan. Kan aku udah bilang, bawa tempat makan dari rumah aja. Lebih aman dan lebih ramah lingkungan juga. Kayaknya nggak apa-apa deh. Kan aku pakainya cuma satu, nggak banyak. Ya udah, paling cuma ada 2 kemungkinan. Hah? 2 kemungkinan apa? Pertama, kamu bisa kena kanker karena zat kimia dari styrofoam itu. Kedua, lingkungan di sekitar kita bakal rusak, banjir di mana-mana, pemanasan global, laut tercemar, mau. Hah? Indonesia penyumbang sampah plastik ke laut sekitar 0,48 sampai 1,29 juta metrik per tahun, menempati posisi kedua di dunia setelah Cina, bahkan diprediksi pada tahun 2050 akan lebih banyak plastik daripada ikan di lautan. Sebetulnya, semua itu bisa dihindarkan dengan upaya-upaya pengurangan sampah plastik yang sulit terurai dan juga penggunaannya di kehidupan sehari-hari, bawa alat makan sendiri, tumbler, dan ganti plastik belanja ke bahan yang ramah lingkungan. Merupakan langkah awal yang bisa kita lakukan demi mencegah rusaknya lingkungan. Udah tahu kan kenapa harus bawa alat makan sendiri dan tumbler? Ternyata segitu pengaruhnya ya buat lingkungan sama kesehatan. Terus kalau udah terlanjur gimana? Buang styrofoam ke tempat sampah yang sudah disediakan berdasarkan jenisnya. Kayak di sekolah kita, SMA Negeri 6 Jakarta contohnya, yang sudah menyediakan tuh fasilitas sampah-sampah berdasarkan jenisnya seperti organik, non-organik, dan B3. Oh, sampah sesuai kriteria itu aku tahu kok. Hijau buat sampah organik, ranting pohon, sisa makanan, dan dedaunan, kuning buat yang susah terurai kayak styrofoam ini, dan merah buat benda yang mengandung zat berbahaya kayak baterai. Gimana? Udah paham kan? Udah dong. Kepedulian, kesadaran, dan edukasi terhadap dampak untuk kesehatan dan lingkungan dalam pengurangan sampah plastik di masyarakat masih kurang. Bu, Ibu tahu nggak penggunaan plastik styrofoam yang biasa Ibu pakai itu bisa menimbulkan sel kanker, menghambat pertumbuhan janin, membuat lingkungan tercemar, dan membuat penyakit di mana-mana. Itu semua bisa kita cegah dengan mengurangi penggunaan plastik, terutama plastik yang susah terurai, styrofoam, sedotan plastik, botol plastik, dan semua jenis plastik atau benda yang susah terurai. Mari jaga kesehatan kita, perairan-perairan Indonesia, lingkungan kita, bumi Indonesia, dari sampah-sampah plastik. Mari kita sama-sama mulai membiasakan diri mengurangi penggunaan plastik agar kelak anak cucu kita bisa merasakan betapa indahnya Indonesia.